Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin. Taib. Fi hadzal liqa sanabhas wa sanastamir dirasatana ya'ni fi adabil libas. Taib, kemarin kita sudah membahas 3 poin, yaitu ad-du'a 'inda lubsil jadid, yang kedua ad-du'a 'inda lubsil thiyab, dan yang ketiga adalah at-tayammun. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu al-hirsu ala husnil madhar. Al-hirsu ala husnil madhar. Taib, mal-qasad yaitu bersemangat untuk memperindah diri. Taib, aqra'ul hadis. Rawa Abu Dawud bisanad sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruhu faqala amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'ruhu wa ra'a rajulan akhar wa alaihi thiyabun wasikhatun faqala amma kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu. Taib, fi hadzal hadis mal qasad al-qasad huwa taib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang dimana rambutnya itu berantakan, tidak rapi. Maka Rasulullah berkata, apakah dia tidak memiliki sisir untuk menyisir rambutnya atau sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Nah, ini ketika melihat laki-laki yang pertama. Lalu setelah itu Rasulullah melihat seorang laki-laki yang lain. Lalu Rasulullah bersabda, dan laki-laki yang tadi yang kedua ini yaitu laki-laki yang pakaiannya itu kotor. Nah, lalu Rasulullah bersabda, apakah dia tidak memiliki air untuk mencuci pakaiannya? Nah, ini hadis yang pertama, di mana di sini Rasulullah SAW seperti menunjukkan kepada kita agar memperhatikan penampilan kita, yaitu dengan pakaian bersih. Tidak harus bagus, tidak harus menggunakan pakaian yang bagus. Nah, setidaknya bersih, rapi, wangi. Nah, itu. Tapi jangan pakai parfum ya kalau keluar. Soalnya perempuan kalau pakai parfum dan ketika dia melewati suatu kaum, maka dia seperti seorang wanita penzina. Baik. ثم حديث الثاني روى مسلم في صحيحيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. طيب، ما قصد من هذا الحديث؟ طيب, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau bersabda, tidak akan masuk surga yang seseorang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah, biji yang paling terkecil itu tidak akan masuk surga jika ada kesombongan di dalam hatinya meskipun setitik ataupun sebesar biji dzarrah tadi. Lalu di sini ada seorang sahabat yang berkata, qala rajulun idza rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Bagaimana dengan jika ada seseorang yang sangat menyukai pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi yang ke dalam penampilan di sini tidak masuk ke sombong kok. Kenapa? Karena Allah suka keindahan. Allah indah dan menyukai keindahan. Jika kita memperindah diri, menggunakan pakaian yang bagus dan itu terlihat rapi, ini tidak masuk dalam perkara sombong, kecuali ada memang ada niat di hatinya untuk pamer atau riya, ini juga tidak boleh ya. Tapi sedangkan apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu mengingkari kebenaran dan menganggap kecil manusia, menganggap remeh manusia. Itu adalah sombong. Itu menganggap manusia, orang lain itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Aku kaya, dia miskin. Aku sultan, dia hanya budak. Nah, ini sombong.
Lalu mengingkari kebenaran, yaitu ketika ada yang menasihatinya dia tidak terima, malah mengingkari, dia selalu membela dirinya, tidak menerima nasihat. Ini yang dinamakan dengan sombong. Sedangkan dalam berpenampilan atau ingin terlihat indah, ya di sini ingin terlihat indah bukan berarti harus ria ya. Ini tidak masuk ke dalam sombong karena Allah indah dan menyukai keindahan. Baik. Al-hadis as-salis wa rawal Imam Ahmad bisanad hasan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min imanin wa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Faqala rajulun ya Rasulullah inni la yu'jibuni an yakuna thawbi ghasilan wa ra'si dahinan wa shiraku na'li jadidan wa dhakara asya'a hatta dhakara ilaqata sawtihi afa minal kibri dhaka ya Rasulullah. Qala la dhaka al-jamal inna allaha jamilun yuhibbul jamal walakinnal kibra man safiha al-haqqa wazdaran nas. Ini hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya tidak akan masuk neraka barang siapa yang di dalam hatinya itu ada setitik iman atau setitik iman, tidak akan masuk neraka. Dan begitu pun tidak akan masuk surga barang siapa yang ada di hatinya itu Ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan kesombongan adalah mengingkari kebenaran dan merendahkan manusia yang lainnya. Sedangkan keindahan, yaitu keindahan dalam berpenampilan seperti memakai pakaian yang rapi, rambut yang rapi, sendal yang bagus, itu semua tidak masuk ke dalam kesombongan. Ini karena ini adalah suatu keindahan. Allah sangat indah dan sangat menyukai keindahan. Yang nomor 6, adamu italati thawbi asfalu minal ka'baini lirijal, yaitu tidak boleh memanjangkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki. Rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Yaitu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu yang di bawah mata kaki bagi laki-laki tempatnya di neraka. Yaitu minal izari sini berarti pakaian ya. Pakaian yang di bawah mata kaki bagi laki-laki itu tempatnya itu di neraka. Rawal Imam Ahmad bisanad hasan anil Ala ibni Abdirrahman an abihi annahu sami'a Aba Sa'idin su'ila anil izari faqala ala al-khabiri saqatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu izratul mu'mini ila ansafis saqaini la junaha aw la haraja alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain ma kana asfala min dhalika fahuwa fin nari la yanzurullahu ila man jarra izarahu bataran. Tapi hadis ini sama, yaitu membahas tentang bahwa pakaian laki-laki yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka, dan Allah tidak akan melihat barang siapa yang menggunakan, atau ini untuk khusus laki-laki ya, laki-laki yang menggunakan pakaian di bawah mata kakinya, maka Allah tidak akan melihat kepadanya. Mafhum hadza? Taibaro Imam Ahmad bisanadin hasan an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-izaru ila nisfi saqi wa ila al-ka'baini la khaira fi asfala min dhalik. Baik, di sini dijelaskan bahwa pakaian atau sarung, ya al-izar di sini bermakna sarung ya, tapi secara umumnya itu adalah pakaian. Pakaian itu untuk laki-laki itu adalah di tengah-tengah betis. Ini betis kan yang di bawah. Di situ wa ilal ka'baini, atau yang di atas mata kaki sedikit. Wala la khaira fi asfali dzalik, yaitu tidak ada kebaikan jika dia di bawahnya karena tempatnya di neraka nantinya. Taiba aman nisa fayajibu alaihinna an yutilna thiyabahunna litastur. Yaitu sedangkan untuk perempuan maka diharuskan untuk memperpanjang, bukan malah sebaliknya.
وذلك لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. Tapi di sini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang memperpanjang pakaiannya di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Lalu di sini Ummu Salamah berkata, bagaimana dengan perempuan? Apakah harus seperti itu juga? Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harus menutupi mata kaki. Nah, lalu bagaimana jika masih kelihatan kakinya itu tidak menutupi kaki? Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka panjangkanlah sejengkal. Nah, itu dipanjangkan lagi sejengkal dan tidak lebih dari itu. Dan karena jika pakaian perempuan menyentuh tanah lalu atau terkena najis, maka tanah selanjutnya yang ia seberangi akan menjadi sesuatu yang akan mensucikan najis tersebut. Taib. Asadis adamu lubsi thiyab ar-raqiqah wa dhiqah. Rawa Muslim. Apa maksud dengan ini? Yaitu tidak boleh memakai pakaian yang tipis, transparan dan sempit, membentuk lekuk tubuh. Ini tidak boleh. Rawa Muslim fi sahihaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil al-ma'ilah la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Baik. Hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar, yaitu ada dua golongan dari ahli neraka yang aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Jadi golongan ini belum ada di kehidupan Rasulullah, di zaman Rasulullah. Nah, tapi kalau di zaman sekarang banyak. Yaitu siapa mereka? Siapa dua golongan ini? Yang pertama adalah orang-orang yang berjalan dengan membawa cambuk, seperti itu cambuk untuk mencambuki manusia yang lainnya. Nah, seperti cambuk itu seperti ekor sapi di sini disebutkan. Kalian juga pasti pernah melihat bagaimana bentuk cambuk. Pasti ada seperti kayak rambut sapi yang di bawahnya itu. Nah, seperti itulah. Yang kedua adalah golongan kedua adalah perempuan-perempuan. Di sini disebut perempuan. Nisaun kasiyatun 'ariyatun. Yaitu perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Perempuan berpakaian tapi telanjang, gimana itu? Mereka berpakaian tapi mereka menggunakan pakaian tipis. Mereka berpakaian tapi mereka menggunakan pakaian yang ketat. Yang pakaian tersebut melekuk dan membentuk tubuh mereka. Ini yang disebut dengan berpakaian tapi telanjang. Ariyatun mumilatun. Dan yang selanjutnya adalah ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah, dan yang dimana mereka mengikat rambut mereka seperti bentuk munuk unta, yaitu di atas kepala mereka. Nah, ini adalah golongan-golongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yaitu sebagai penghuni neraka. Maka kita harus menjauhi ini ya. Dan mereka tidak akan memasuki surga, dan tidak akan mendapatkan wanginya, yang dimana wangi surga itu bisa dicium dari perjalanan sekian dan sekian. Rasulullah tidak menyebutkan di sini ya. Nah, jadi jangan untuk masuk surga mencium baunya saja tidak bisa. Padahal wanginya surga itu bisa dicium dengan jarak yang sangat jauh. Karena mereka sudah dijamin untuk masuk neraka. Maka wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, semoga kita tidak melakukan hal tersebut. Taib, hadza ma atamakkan min tablighihi wallahu taala alam. Untuk pelajarannya hari ini sampai di sini dulu. Poin selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.